Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Kamalia Putri dengan NRP 16/2023-042 dengan rekan saya. Hafizah Nisrina dengan NRP 16/2023-007. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis dan visualisasi data produk kecantikan dan juga kosmetik menggunakan dashboard interaktif. Yang pertama, ada pendahuluan. Industri kecantikan dan kosmetik mengalami perkembangan yang sangat pesat secara global. Banyaknya variasi produk yang tersedia menyebabkan perlunya analisis data untuk memahami perilaku konsumen dan juga tren pasar. Oleh karena itu, visualisasi data digunakan sebagai alat bantu untuk menyajikan informasi secara jelas serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua, ada sumber dataset, yaitu dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari platform Kaggle dengan judul Most Used Beauty dan Cosmetic Product in the World. Dataset ini bersifat sintetis atau simulasi dan dibuat khusus untuk keperluan edukasi serta analisis data. Lalu tujuan penggunaan dataset ini adalah untuk mendukung pembelajaran analisis data dan data science, menganalisis perilaku konsumen terhadap produk kecantikan, mengidentifikasi tren pasar kosmetik secara global, serta menjadi dasar dalam pengembangan sistem rekomendasi dan visualisasi data akademik. Yang selanjutnya ada gambaran umum dataset, yaitu dataset ini tidak presentasikan data dunia nyata, melainkan digunakan sebagai data simulasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan analisis. Dataset ini dirancang untuk mengkaji perilaku konsumen serta dinamika pasar dalam industri kecantikan. Untuk kategori produk di dalam dataset ini mencakup beberapa kategori. Yang pertama ada produk kecantikan, yaitu perawatan kulit dan juga skincare, riasan atau make up, perawatan rambut atau hair care, lalu yang terakhir ada parfum atau fragrance, serta produk perawatan pribadi. Selanjutnya ada atribut dataset. Yang pertama ada brand, yaitu string, merek produk, kategori produk, country of origin, yaitu negara asal produk, cruelty free, yaitu status bebas uji coba pada hewan, gender target, yaitu target gender produk, main kategori, yaitu kategori utama produk, main ingredients, yaitu bahan utama produk, number of review, yaitu jumlah ulasan produk. Untuk atribut dataset selanjutnya, ada juga packaging type, yaitu jenis kemasan produk, popularity score, skor popularitas, lalu ada price bucket, segmentasi harga berdasarkan kategori, price segment, segmentasi harga berdasarkan nilai tertentu, price USD, harga produk dalam USD, lalu ada product name, nama produk size, ukuran produk dengan format teks 30 mili, 50 gram, dan juga ada rating, size value, nilai numerik dari ukuran produk, skin type, jenis kulit yang ditargetkan, yang terakhir ada usage frekuensi penggunaan produk. Selanjutnya ada visualisasi data. Visualisasi data adalah representasi grafis dari data, bertujuan untuk menyajikan informasi secara jelas, mengidentifikasi pola dan tren, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Lalu selanjutnya jenis chart yang digunakan untuk dashboard di sini yaitu ada scorecard, donut chart, pie chart, pivot table, bar chart, stacked bar chart, dan juga geochart. Pemilihan chart di sini disesuaikan dengan kebutuhan analisis data yang sudah digunakan. Selanjutnya ada implementasi dashboard. Yang pertama itu ini tampilan untuk dashboardnya. Dashboard dibuat menggunakan Google Looker Studio. Judul dashboardnya Product Performance dan Consumer Insight Kosmetik untuk menyajikan analisis harga, popularitas, target konsumen, dan persebaran produk. Untuk penjelasan chartnya, di sini yang pertama ada rata-rata harga produk kosmetik. Jadi chart ini tuh
bernama rata-rata harga produk kosmetik dan menggunakan jenis chartnya scorecard. Field yang digunakan di sini adalah price USD dengan agregasi rata-rata atau average. Tujuan untuk pembuatan chart ini adalah untuk menampilkan rata-rata harga produk kosmetik dalam satuan USD sebagai gambaran umum tingkat harga produk serta acuan dalam memahami segmentasi pasar berdasarkan harga. Lalu yang kedua di sini ada rata-rata tingkat popularitas produk dengan jenis chartnya yaitu scorecard. Field yang digunakan adalah popularity score dengan agregasi rata-rata atau average. Jadi tujuan chart ini dibuat itu untuk mengetahui tingkat popularitas rata-rata produk kosmetik sehingga dapat dipahami seberapa tinggi minat konsumen terhadap produk secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada jumlah jenis produk, total interaksi konsumen. Yang pertama jumlah jenis produk itu, cat jumlah jenis produk menggunakan scorecard, file, kategori yang dihitung secara kondisting. Tujuannya, pembuatan cat ini adalah untuk menampilkan jumlah kategori produk kosmetik yang tersedia serta menunjukkan tingkat keberagaman produk dataset. Yang kedua ada total interaksi konsumen menggunakan jenis chart scorecard, filenya itu menggunakan number of review dengan agregasi sum. Tujuan chart ini adalah untuk mengetahui total interaksi konsumen terhadap produk kosmetik melalui jumlah ulasan sebagai indikator tingkat keterlibatan konsumen. Lalu yang selanjutnya ada komposisi produk berdasarkan target gender. Chart ini bernama komposisi produk berdasarkan target gender dan menggunakan donut chart. Field ini yang digunakan adalah gender target, di mana sebagai dimensi dan juga produk name sebagai metrik dengan agregasi count. Tujuan pembuatan chart ini adalah untuk mengetahui distribusi produk kosmetik berdasarkan target gender yaitu male, female, dan unisex. Untuk yang kedua, ada chart kecocokan produk berdasarkan jenis kulit menggunakan pie chart. Field yang digunakan adalah skin type sebagai dimensi dan juga product name sebagai metrik dengan agregasi count. Tujuan chart ini dibuat untuk menampilkan produksi produk kosmetik berdasarkan jenis kulit sehingga dapat diketahui fokus produk terhadap kebutuhan konsumen. Chart ini bernama analisis brand berdasarkan segmen pasar dan menggunakan pivot table. File yang digunakan itu meliputi brand sebagai baris, gender target sebagai kolom, serta price USD dan rating dengan agregasi rata-rata. Tujuan chart ini adalah untuk menganalisis perbandingan harga dan kualitas produk setiap brand berdasarkan segmen target gender. Lalu yang selanjutnya, di sini ada chart intensitas penggunaan produk menggunakan bar chart horizontal. Field yang digunakan adalah usage frequency sebagai dimensi dan product name sebagai metrik dengan agregasi count. Tujuan pembuatan chart ini adalah untuk mengetahui seberapa sering produk kosmetik ini digunakan oleh konsumen, apakah itu harian, mingguan, bulanan, maupun sesekali. Lalu yang kedua ada chart yang bernama komposisi produk cruelty free berdasarkan kategori dan menggunakan stacked bar chart. Field yang digunakan meliputi brand sebagai dimensi dan cruelty free sebagai breakdown dan record count sebagai metrik. Tujuan chart ini adalah untuk membandingkan jumlah produk cruelty free dan non cruelty free pada setiap brand. Selanjutnya yaitu ada chart persebaran produk berdasarkan negara asal menggunakan geochart. File yang digunakan adalah country of origin sebagai geo dimension dan product name sebagai metrik dengan agregasi count. Lalu tujuan chart ini adalah untuk mengetahui negara asal produk kosmetik serta melihat distribusi global industri kosmetik. Selanjutnya kita masuk ke parsing data yang dilakukan. Popularity score. Skor ini dihitung dari kombinasi rating dan number of review menggunakan rumus rating X log yaitu number of review. Nilai ini digunakan untuk menggambarkan tingkat popularitas produk secara lebih komprehensif. Sebagai penutup, melalui dashboard ini kita dapat melihat bagaimana data produk kosmetik dapat dianalisis untuk memahami harga, popularitas, karakteristik konsumen, serta persebaran produk secara global. Visualisasi yang digunakan membantu menyajikan informasi secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan insight yang bermanfaat dalam memahami dinamika industri kecantikan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.